Maka Nabi pun memberikan tanggapan dengan jawabannya, afala ahabbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, ketika Allah berikan kepadaku nikmat yang banyak, tidakkah aku suka kalau seandainya aku menjadi hamba yang bersyukur? Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran ikhwatul Islam, kalau kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah ibadah. Syukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau seandainya syukur cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, maka semua kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Tapi tidak demikian disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Beribadahlah kalian, beramallah, melakukan kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Nabi Daud. Kemudian Allah menyebutkan, dan sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Artinya bersyukur tidak hanya dengan hati, bersyukur tidak cukup dengan lisan. Iya, alhamdulillah adalah bagian daripada syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi syukur yang sesungguhnya adalah dengan selalu melakukan amal ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat mengiringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mencintai kita sebagai umatnya. Kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul luar biasa. Dalam hadis yang dibawakan oleh Ibunda Aisyah, dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala, menceritakan bagaimana riwayat yang disebutkan oleh Ibunda kita Aisyah. Ibunda kita Aisyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bahagia, maka Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ud'uallah li, doakan diriku ya Rasulullah. Itu adalah permintaan Ibunda Aisyah. Kemudian Nabi SAW mendoakan orang yang paling beliau cintai, Ibunda Aisyah, orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW, meminta sesuatu yang tidak berat bagi Nabi SAW. Permintaan Ibunda Aisyah menunjukkan jati dirinya, seorang wanita yang pantas menemani Nabi di dunia dan akan selalu berdampingan dengan Nabi sampai di dalam surga. Dia tidak meminta dunia kepada nabinya, kepada suaminya, tapi permintaan yang akan membuat Nabi semakin cinta kepadanya. Ud'uallah li, ya Rasulullah, doakan diriku. Ketika itu ikhwatul Islam, Nabi SAW menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya dan langsung berdoa kepada Allah. Dan Aisyah mendengarkan doa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Karena memang hukum asal di dalam berdoa ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang ingin mengangkat suara, maka angkatlah suara, tapi hanya didengarkan oleh telinganya atau didengarkan oleh yang ada di sampingnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka apa doa Nabi? Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang dia lakukan dan yang telah dia lakukan, ampunkan dosa yang dia sembunyikan, ampunkan juga dosa yang dia tampakkan, ampunkan semua dosa-dosanya ya Allah. Itu adalah doa ibunda kita Aisyah, atau doa Nabi kepada ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dikala Nabi mendengarkan atau ibunda Aisyah mendengarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang tidak bahagia dengan doa yang sangat indah? Dan bahkan semua kita doa awalnya adalah, ya Allah, ampunkan diriku. Itu adalah doa kaum muslimin. Setiap kali kita berdoa, doa yang pertama akan kita ucapkan Allahumma ighfirli. Kemudian yang mendoakan Aisyah adalah nabinya, suaminya, orang yang paling diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah Aisyah merasa bahagia, bahkan dagunya menempel di dadanya, saking bahagianya tersenyum tertawa. Dan Nabi pun bertanya kepadanya, ayasurruki du'ai, bahagiakah engkau dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, iya, aku bahagia ya Rasulullah. Kemudian di saat itulah Nabi mengatakan, ya Aisyah, ketahuilah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salat. Doa tersebut adalah doa yang selalu aku minta kepada Allah untuk umat-umatku setiap kali aku melaksanakan ibadah salat. Kita tidak bertemu dengan Nabi SAW, tapi doa Nabi ada dalam diri kita. Nabi selalu berdoa kepada Allah siang dan malam, dan kita tidak tahu berapa rakaat
Nabi salat? Berapa kali Nabi salat? Setiap kali salat ada doa Nabi untuk umatnya. Kita tidak bertemu dengan Nabi, Nabi juga tidak bertemu dengan kita. Melihat Nabi dalam keadaan dunia sudah sulit, karena Nabi sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali bagi mereka yang bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Tapi doa-doa Nabi tidak pernah putus kepada umatnya. Makanya ini merupakan di antara hadis yang harus kita ingat baik-baik. Innaha la du'ai li ummati fi kulli salat. Aku selalu mengatakan kepada Allah, wahai Aisyah, ya Allah ampunkan dosa umatku yang mereka lakukan, yang telah mereka lakukan, yang mereka tampakkan dan yang mereka sembunyikan. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Itu adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.